Halo semua, apa kabar? Balik lagi di channel Tips dan Trik. Nah, kali ini kita akan berbagi video yaitu bagaimana cara mengoptimalkan aplikasi Damon PS2 di Android sehingga kalian bisa menjalankan game PS2 di Android itu dengan halus dan tanpa lag. Baik, sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian mendapatkan info terbaru dan update tips dan trik lainnya. Baik, untuk yang pertama itu syaratnya adalah smartphone. Nah, untuk smartphone itu harus mempunyai chipset yang mumpuni. Karena kalau misalkan kalian punya chipset yang kurang mumpuni, maka akan mempengaruhi performa dari game tersebut. Apalagi aplikasi Damon PS2 ini memang menjalankan game PS2 itu yang lumayan berat. Nah, untuk di sini Damon PS2 sudah menerangkan untuk gamenya di sini itu minimal memakai prosesor Snapdragon 835 atau 845 ya, yang di atas sini nih. Pokoknya dari 835 ke atas itu syarat dari game yang bisa dijalankan. Nah, untuk keterangannya di sini dia bisa kompatibel gamenya itu sampai 90% game PS2 yang ada gitu ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian bisa membeli fitur di Damon PS2 itu sendiri. Fiturnya adalah dia bisa mengoptimalkan secara otomatis grafiknya ya. Jadi dia grafiknya akan lebih smooth dan lebih tertata. Audionya juga sinkron gitu. Nah, kalau misalkan kalian pakai yang free versinya itu kan banyak yang tanda silang merahnya itu. Jadi kalian tidak dapat itu fiturnya. Kalau misalkan kalian beli yang profesional itu harganya 51.000, maka kalian akan mendapatkan semua fiturnya. Nah, untuk pembeliannya di sini kalian sih bisa memakai pulsa ya, tergantung dari operator mana yang kalian pakai. Dan di sini juga harus ditambahkan teks, kayaknya kurang lebih 10% teks ya. Jadi sekitar 60 ribuan kalau misalkan kalian beli. Nah, cuman di sini saya sudah beli, jadi saya tinggal login saya dengan memakai akun Google saya sendiri gitu ya. Baik, saya sudah login. Jadi kita kembali lagi ke gamenya ya. Untuk gamenya sendiri di sini saya akan menjalankan game Harvest Moon. Game Harvest Moon di sini saya sudah ada simpanannya, jadi saya tinggal cari load, jadi langsung ke gamenya sendiri. Nah, ini dia gamenya. Kalian lihat untuk grafiknya di sini, pergerakannya itu dia masih sangat halus ya. Karena di sini saya memakai pengaturan yang best compatible. Nah, di sini kalian bisa mencari pengaturannya di sini. Game parameter setting kalian tinggal pilih. Nah, di sini ada beberapa pilihan, best compatible, fastest frame rate, dan restore setting to default. Nah, di sini saya memakai yang best compatible. Jadi ini settingan otomatis yang dipilihkan langsung dari aplikasinya sendiri. Coba kita keluar dulu. Ini dia. Gamenya smooth, lancar, tidak ada lag, audionya juga nggak putus-putus, jadi masih tersinkron dia. Nah, terus bagaimana kalau misalkan kita pakai pengaturan yang fastest frame rate? Ya, ini dia. Dia kelihatan agak patah-patah ya. Tapi audionya masih bagus. Cuman kita nggak pakai settingan ini karena lama sekali ya. Jadi kita coba pakai settingan yang ini dulu, pabrikan awalnya. Kita restore setting to default, save, continue. Ya, hampir sama dengan fastest frame rate ya. Settingannya tidak ada yang berubah.
Tapi kalian bisa merubahnya secara manual di sini. Kalian bisa pilih entah mau slowest, most accurate, best compatibility. Kalian pilih yang itu saja. Tapi saya lebih menyarankan kalian langsung pakai yang best compatible karena dia akan secara otomatis menganalisis handphone kalian menjalankan settingan seperti apa. Jadi biar lancar pergerakan gamenya. Jadi kalian tinggal save saja. Nah, ini settingan yang best compatible. Kelihatan halus sekali ya. Dan ingat untuk game ini tidak semua handphone mendukung game ini ya. Jadi kalau misalkan kalian mau beli pun saya nggak yakin itu akan berjalan dengan baik karena tergantung chipset dari handphone kalian. Jadi kalau misalkan kalian mau coba-coba membelinya yang seharga 51.000 itu ditanggung sendiri ya. Saya tidak menyarankan. Kalau kalian mau coba-coba silahkan, tapi risiko ditanggung sendiri. Nah, di sini kita bisa memainkan gamenya. Tapi ini memakai koneksi internet ya. Kalau misalkan kalian tidak ada internet, kalian tidak bisa memainkan game ini. Cuman memang sih untuk internetnya dia tidak terlalu banyak memakai. Dia memakainya pada saat di awal itu, pada saat login itu ya. Kalian buka Damon PS2 itu saja kayaknya dia pemakaian internetnya. Selainnya itu dia kayaknya offline. Baik, untuk tutorial kali ini cara pengoptimalan aplikasi di Damon PS2 mungkin itu saja. Nanti kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di kolom komentar di video ini. Jadi kalian jangan ragu atau khawatir atau malu-malu untuk menanyakan bagaimana caranya untuk kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Baik, terima kasih telah menonton. Jangan lupa juga subscribe untuk channel ini karena akan ada info terupdate lagi mengenai tips dan trik entah itu gaming dan yang lain-lain. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.